Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KU 1202 Pengantar Rekayasa dan Desain. Kali ini kita akan membahas tentang elemen dari analisis rekayasa. Jika teman-teman buka pada buku Koski teman-teman akan mendapatkan bahwa pada bab ini teman-teman akan diajarkan terkait dengan menggambar teknik gitu. Nah, namun karena dari pengalaman saya di dalam teman-teman stay ini di dalam pekerjaan maupun ketika kuliah akan sangat jarang bertemu dengan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, saya akan memberikan sebuah materi yang bernama flowchart. Nah, walaupun tadi dikatakan bahwa teman-teman akan jarang bertemu dengan menggambar teknik, namun teman-teman akan lebih baik jika teman-teman membaca dan memahami sedikit terkait dengan hal tersebut. Nah, khusus untuk flowchart ini pasti teman-teman akan sering gunakan terkait entah itu dari kuliah maupun dengan project. Oleh karena itu, semoga kuliah flowchart ini terkait dengan flowchart ini teman-teman bisa pahami dan teman-teman bisa ambil manfaatnya. Selamat belajar. Baik, kita akan mulai dari simbol dasar. Simbol dasar ini adalah suatu hal yang paling sering teman-teman temui dalam sebuah flowchart. Yang pertama adalah teman-teman akan bertemu yang namanya terminator. Lambang ini yang teman-teman dapat lihat digunakan untuk memulai dan mengakhiri sebuah proses. Biasanya teman-teman melihatnya akan bertuliskan start maupun stop begitu ya, ataupun end. Jadi teman-teman biasanya akan bertemu ini dan akan selalu dimulai dan diakhiri dengan terminator. Jika teman-teman melihat sebuah flowchart yang tidak dimulai dari start dan stop menggunakan terminator, ada kemungkinan dia merupakan potongan-potongan dari sebuah sistem yang kompleks sehingga teman-teman hanya melihat sebagiannya saja. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa dimulai dan diakhiri menggunakan yang namanya terminator. Yang kedua adalah proses. Nah, proses ini menggunakan gambar kotak di mana kalau teman-teman lihat semua proses yang teman-teman inginkan itu bisa gunakan kotak ini. Misalnya teman-teman ingin membagi menggunakan misalnya membagi 5 gitu ya. Nah, ini bisa nih kotaknya ini didefinisikan sebagai bagi 5 dan lain sebagainya. Jadi terserah teman-teman akan menggunakan seperti apa bentuk rectangle ini sebagai sebuah proses. Kemudian arrow atau arah aliran. Dan di sini teman-teman bisa melihat karena bentuknya adalah arrow, maka dia memiliki kepala gitu ya. Dan di mana kepalanya ini akan menunjukkan menuju ke arah mana. Sehingga teman-teman harus memastikan bahwa sebuah flowchart teman-teman akan mengalirkan sebuah data atau informasi dari satu tempat menuju ke tempat lain. Dan itu tidak bisa berlaku kebalikannya kecuali teman-teman membuat gambar panah yang menuju ke arah yang berkebalikan. Oleh karena itu teman-teman harus sadar bahwa jangan sampai teman-teman salah menaruh kepala dari ini anak panah tersebut gitu ya. Jangan sampai salah. Simbol dasar terakhir adalah diamond. Diamond ini dibuat untuk keputusan. Paling banyak bagi teman-teman yang menggunakan dari flowchart ini menggunakan diamond untuk mengatakan ya dan tidak gitu ya. Dan itu merupakan sebuah cara yang paling mudah untuk digunakan dalam sebuah diamond. Namun, jika teman-teman nanti akan menggunakannya lebih kompleks, sangat dimungkinkan. Selanjutnya, kita akan memulai dengan simbol dokumen. Simbol dokumen ini digunakan menggunakan gambar yang teman-teman bisa lihat bentuknya seperti kotak, kemudian agak dipotong menyerupai ombak. Dan di sini memang merepresentasikan sebuah kertas gitu ya. Dan ada dua macam. Yang pertama namanya dokumen dan yang kedua adalah multiple document. Multiple document ini berarti teman-teman memiliki beberapa dokumen yang daripada kalau kita melihat dokumen satu, yaitu single dokumen. Gunanya apa? Untuk merepresentasikan input dan output yang berupa dokumen, tentu saja. Yang berupa, misalnya teman-teman memiliki laporan, kemudian email, invoice. Jadi, teman-teman bisa gunakan gambar yang ini. Nah, biasanya karena dia bentuknya dokumen, maka dia memang dibentuk sebagai sebuah dokumentasi gitu ya. Jadi, kalau teman-teman nanti misalnya buat sebuah program yang akan mengeluarkan hasil pembelanjaan pada 1 tahun terakhir. Nah, itu bisa digunakan yang namanya dokumen ini. Atau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah faktur pajak. Nah, ini bisa menggunakan simbol dokumen ini ketika nanti misalnya di print gitu ya, bukan hanya diperlihatkan pada layar teman-teman. Nah, berikutnya adalah simbol data. Untuk simbol data, kita akan mempelajari 3 buah gambar. Yang pertama adalah stored data.
Nah, store data ini merepresentasikan data disimpan dalam proses. Jadi, ketika teman-teman akan menyimpan sebuah data pada sebuah proses yang teman-teman miliki, maka gunakan gambar ini. Jadi, anggapannya kalau teman-teman lagi main game, nah ada proses save, nah ini menggunakan gambar ini. Nah, menariknya adalah ketika teman-teman nanti menyimpan pada suatu tempat tertentu, contohnya ketika teman-teman akan menyimpan pada internal storage, maka gunakanlah yang internal storage. Internal storage ini bisa berarti teman-teman akan menyimpannya pada sebuah RAM, ataupun misalnya dalam sebuah ROM, dan lain sebagainya. Di mana memang itu dimiliki oleh device teman-teman atau alat teman-teman. Selanjutnya ada lagi yang berbentuk seperti kaleng ini ya, disebut sebagai database simbol. Di mana database simbol ini untuk menampung data-data yang sudah terstandar. Karena terstandar, maka data tersebut akan dapat dilakukan pencarian dan dapat dilakukan penyortiran. Selanjutnya, kita akan belajar tentang input dan output. Untuk input dan output ini, teman-teman bisa gunakan di dalam flowchart teman-teman menggunakan 3 buah simbol. Yang pertama adalah manual input, untuk merepresentasikan input manual yang harus diisikan dalam sebuah proses. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika teman-teman akan melakukan intervensi menggunakan sebuah keyboard ataupun sebuah numpad gitu ya. Nah, gunakanlah manual input ini. Jadi teman-teman kalau misalnya, masukkan password. Nah, maka gunakan manual input sebagai flowchart di dalam flowchart teman-teman. Selanjutnya, untuk kalau teman-teman bingung mau menggunakan apa, sebenarnya paling gampang adalah menggunakan jejar genjang ini gitu ya. Dengan cara penggunaan jejar genjang ini, teman-teman dapat merepresentasikan data yang digunakan sebagai input maupun sebagai output, tanpa teman-teman harus tahu apakah dia dimasukkan secara manual ataupun secara otomatis. Selanjutnya, display. Nah, display ini adalah salah satu cara output yang paling sering teman-teman akan lihat, yaitu karena ditampilkan ke dalam layar yang ada di dalam device teman-teman. Nah, gunakanlah gambar atau bentuk seperti display ini. Selanjutnya adalah simbol penyambung, di mana ada 3 buah simbol yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah off page. Off page ini berguna untuk menyambungkan jika teman-teman akan mengganti halaman. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa gambar teman-teman sudah terlalu kompleks dan diharuskan untuk mengganti halaman, silahkan gunakan simbol ini. Jika teman-teman merasa bahwa saya masih bisa menggambar, tapi misalnya sudah menyentuh bawah gitu ya, tapi sebelah kanannya masih bisa nih saya gambar tanpa harus membuat sebuah garis untuk menyambungkan ke gambar selanjutnya, maka teman-teman bisa gunakan konektor. Nah, biasanya konektor ini nanti akan diberikan nama sesuai dengan abjad tertentu atau nama tertentu. Misalnya paling mudah, saya tuliskan ada lingkaran bertuliskan A. Nanti di sebelah kanan untuk yang connect ke dalam A ini, maka saya buatkan lagi lingkaran bertuliskan dengan A. Maka ini maksudnya adalah konektor yang tadi terputus akan bersambung ke konektor ini, gitu ya. Ini gunanya adalah konektor. Jadi masih di halaman yang sama, gitu, menggunakan konektor ini. Kemudian ada gambar segitiga terbalik. Ini gunanya untuk merge. Biasanya adalah menghubungkan beberapa subproses. Nah, gunakanlah merge. Nah, mari kita coba buat sebuah contoh. Nah, contohnya adalah buatlah sebuah flowchart, sebuah alat penambahan antara variabel masukan user dengan angka 5. Nah, silahkan teman-teman pause untuk mencoba untuk membuat gambar tersebut. Bagi saya akan menjawab seperti berikut. Yang pertama, saya akan bagi dulu. Nah, ini ada satu gambar yang mungkin teman-teman belum saya beritahu gitu ya sebelumnya, yaitu ada yang namanya swim lane. Swim lane ini dapat membagi menjadi beberapa bagian agar mudah untuk mengelompokkannya gitu ya. Dan di sini saya mengelompokkannya sebagai UI atau user interface dan juga backend. Nah, kita mulai dari start. Program kita mulai, di mana program ini akan meminta untuk seseorang memasukkan nilai. Jika yang dimasukkan benar angka, maka dia akan turun ke dalam penjumlahan, gitu ya. Namun kalau bukan angka, maka dia akan melakukan looping, masuk ke dalam masukkan nilai lagi. Nah, jika berhasil masuk ke dalam penjumlahan, ini maaf ya, harusnya ada tanda Y, maka dia akan dijumlahkan dengan angka 5 yang ada di dalam komputer kita, gitu ya. Sudah ada inputan 5 gitu di sistem kita. Kemudian
kita print penjumlahan, karena kalau kita belajar bahasa, kita cuma menjumlahkan gitu ya, maka nggak bisa di-print nih. Nah, maka kita keluarkan print penjumlahan. Dan dari situ kita keluarkan tampilannya, kita tampilkan di dalam sebuah layar kita, dan nanti akhirnya akan berakhir di situ saja. Jadi kita taruh N di sini, terminator gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari saya. Nah, bagaimana dengan contoh yang teman-teman buat? Silahkan dicoba untuk dilihat apakah sudah sistematis atau belum. Nah, seperti yang tadi teman-teman lihat bahwa ternyata memang kita butuhkan pembelajaran atau mengerti gitu ya terkait dengan yang namanya flowchart. Dan dari situ teman-teman bisa berpikir lebih sistematis dan mengerti tahapan demi tahapan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, saran saya selain teman-teman belajar flowchart ini, akan lebih baik jika teman-teman bertemu atau berkenalan dengan yang namanya UML. Karena jika teman-teman nanti akan bertemu dengan yang namanya software, dan nanti akan berkaitan dengan hardware juga gitu ya, jadi ada hardware dan berkaitan dengan software, maka akan lebih baik dan akan lebih mudah dijabarkan menggunakan UML tersebut. Nah, memang terkesan bahwa UML ini memiliki 13 atau 14 jenis gitu ya, dan itu sangat banyak. Namun akan lebih baik kalau teman-teman bisa mengerti at least cara membacanya dari UML tersebut. Nah, jadi untuk pola berpikirnya teman-teman bisa gunakan flowchart ini untuk permulaan, nanti bisa dikembangkan dari UML. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa lagi nanti di kuliah-kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.